harus bisa dan harus menerima dengan apa yang Allah sudah takdirkan di umur 5 tahunnya. Anak itu ditinggal wafat oleh seorang yang dia cintai, yaitu ayahnya. Sehingga langkah demi langkah yang dihadapinya terpincang karena ayah yang dicintainya sudah wafat. Ternyata hidup bukanlah pilihan baginya, tapi hidup harus dia pilih. Masuklah beliau di jenjang pesantren. Setiap bulan kawan-kawannya dijenguk oleh orang tuanya. Tapi dia tak ada pilihan, tak ada yang menjenguknya, karena ibunya pun sedang berjuang di negara Arab Saudi. Awalnya dia menyalahkan takdir. Kenapa hidupku tidak seperti yang lain? Allah nggak adil. Suatu saat dia curhat kepada ustadznya. Ustadz, bagaimana caranya menerima takdir, Ustadz? Setiap bulan kawan-kawanku dijenguk sama orang tua, sedangkan aku enggak. Bahkan gak ada yang hadir. Si anak pun dipeluk oleh ustadznya. Sini. Ustadz peluk. Ustadz itu hanya membisik-bisikan, "Nak, gak mungkin Allah takdirkan sesuatu kecuali kamu mampu. Gak mungkin Allah tetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik dari Allah." Akhirnya anak itu merenung, bermuhasabah. Di kelas 3 SMP, akhirnya anak itu mendapatkan jawaban-jawaban daripada apa yang Allah takdirkan. Yaitu satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Lanjut. Mohon maaf sebelumnya. Ada satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah jatuh cinta pada satu kaum,
jatuh cinta pada seseorang, pada hamba-hambanya, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang menerima ujian tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya. Apabila marah, maka Allah pun marah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Next. Lanjut sebelumnya, Ri. Sebelumnya. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Lanjut. Karena dia yakin aku mencintai ujianku, karena aku tahu yang memberi ujian mencintaiku. Perjalanan demi perjalanan, langkah demi langkah dia lalui. Dia menerima apapun yang sudah Allah takdirkan. Bapaknya wafat di umur 5 tahun. Ibunya harus berjuang di Arab Saudi. Dia terima itu dengan lapang dada. Sering di tahajudnya dia menyampaikan, "Ya Allah, hamba terima. Ya Allah, hamba terima bapak saya wafat. Karena hamba yakin Engkaulah yang akan menggantikan peran dari bapak hamba, ya Allah. Hamba yakin memang yang berjuang di luar sana banyak seorang ayah, tapi hamba yakin yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kaya di bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Engkau, ya Allah. Dan dia juga menyampaikan, membaca surah An-Nur ayat 22 tentang, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin mengampunimu? Dan Allah pengampun, maha penyayang. Anak itu sempat menyalahkan ibunya yang meninggalkannya untuk berjuang di tanah Saudi Arabia. Kenapa ibu harus pergi? Ibu gak cinta, ibu gak sayang. Tapi akhirnya dia memaafkannya, sehingga dia alhamdulillahirabbil alamin di SMA-nya Allah kasih keberkahan untuk bisa terus mendapatkan ranking terbaik. Pada akhirnya Allah perjalankan dia mendapatkan beasiswa S1, mendapatkan beasiswa S2, mendapatkan beasiswa S3. Sampai Allah hadirkan, padahal ini sebuah harapan dan cita-cita dan doa sama Allah. Setiap dia jalan ke Jakarta, melihat ada menara yang lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala, dia katakan, ya Allah, suatu saat semoga hamba bisa memberi manfaat, bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan di menara itu, ya Allah. Dan Masya Allah tabarakallah, hari ini anak yang tadi kita dengar kisahnya ada di depan Bapak Ibu sekalian.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah tinggal katakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Kadang-kadang kita mengukur dengan diri kita, yang tentunya kita itu lemah, yang tentunya kita itu tidak bawa apa-apa dari kita lahir. Tapi bagaimana dia hari ini menguatkan, kita hari ini menguatkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kuat karena Allah yang menguatkan saya. Hari ini saya sehat karena Allah menyehatkan saya. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah menerima apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Memang tidak mudah, tapi ingat, hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kita sedang berjalan dari Allah. Mungkin hari ini Allah takdirkan Bapak Ibu kesini juga sedang menuju Allah, dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kita capek di dunia ini, wajar kita sedih, wajar kita sakit di dunia ini, wajar. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan Allah ulang ayat-ayat itu, walanabluwannakum. Apa arti? Dan pastinya kami akan uji. Dan ternyata ujian itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar tidak punya apa-apa. Ternyata punya apa-apa juga ujian. Toh Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah uji dengan sesuatu yang kita tidak sukai dan sesuatu yang kita sukai. Punya harta banyak, ujian. Punya harta sedikit juga ujian. Siapa yang lulus ujian tersebut? Yang lulus ujian tersebut adalah yang menjadikan ujian itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah jauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semuanya, sudah berapa banyak kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang duluan. Maka dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Di mana tempat kita tinggal sebenarnya? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada rasa sakit di situ, tidak ada rasa gelisah di situ. Bahagia terus, enak terus. Semoga hari ini kita bukan hanya dikumpulkan di dunia Allah saja, tapi bisa bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari tundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita,